Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Ardiansah, Sarjana Hukum Magister Hukum. Kita akan bahas berikutnya tentang masih di hukum keuangan negara, kaitannya dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini sangat penting sekali ya, karena terkait sekali nanti dengan bagaimana ya konsepsi dasar dari hukum keuangan pusat dan daerah, termasuk diantaranya perimbangan keuangan. Kemudian juga nanti di pertemuan berikutnya, ya di pertemuan ke-11 sesudah ini kita akan bahas tentang asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah, ya tentunya kaitannya dengan keuangan, ya yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang transfer ke daerah dan dana desa. Ini undang-undang yang menjadi peraturan perundang-undangan yang mendasari ya tentunya undang-undang di bidang keuangan negara ya, kemudian juga ada undang-undang tentang BUMN, kemudian juga ada undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang juga kita tahu sudah diganti ya. Kemudian undang-undang tentang desa ya, undang-undang tentang pemerintahan daerah ya, kemudian undang-undang Perpu nomor 2 ya, pengganti tentang pemerintah daerah yang kemudian diubah menjadi undang-undang. Ya, ini silakan nanti teman-teman lihat ya, ada banyak sekali peraturan pelaksanaannya ya di level peraturan pemerintah. Yang penting ini ya, konsep dasar dari hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini dari definisi-definisi, tentunya saya kira ini teman-teman bisa baca, dan ini kita pun sudah cukup familiar apa itu pemerintah pusat, apa itu pemerintah daerah ya. Definisi-definisi ini bisa kita pahami saya kira ya. Kemudian nah ini konsep dasarnya adalah negara kita ini adalah negara kesatuan ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah ya, daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota ya. Kemudian tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai daerah yang diatur dengan undang-undang ya. Ini prinsipnya seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada dua ya badan ya yang menjadi pelaksananya, yaitu kepala daerah sebagai pimpinan pemerintahan daerah yang dan DPRD selaku badan legislatif ya, yang sama-sama dipilih secara demokratis melalui pemilu ya. Kemudian juga yang penting di sini diatur di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adanya asas otonomi dan tugas pembantuan ya. Kemudian juga yang menjadi hasil dari reformasi ya di tahun sesudah tahun 1998 dengan adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya ya, kecuali urusan yang nyata-nyata urusan pemerintah yang ditangani oleh pemerintah pusat ya. Kemudian ya, daerah berhak menetapkan peraturan daerah ya dan peraturan-peraturan lain dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini intinya ya, pasal 18A1 ya, pasal 18A2 ya, pasal 18B ya. Intinya adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ya, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya diatur dengan hubungannya diatur dengan undang-undang ya, nanti kita lihat undang-undangnya ya. Begitu juga hubungan keuangannya ya. Kemudian negara mengakui juga ya, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus ya, atau daerah istimewa yang kita kenal, tapi harus diatur dengan undang-undang. Yang terakhir, negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ya, beserta hak tradisionalnya dengan syarat apa? Sepanjang masih hidup ya, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan tentunya dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia ya, yang diatur dalam undang-undang. Saya kira itu ya. Kemudian kita akan masuk ke Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya, yang merupakan sudah mengalami era perubahan ya, sejak masa sebelum reformasi, sesudah reformasi, dan sekarang sudah diperbaharui lagi ya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Intinya adalah yang paling penting di sini apa ya?
ada yang namanya ya urusan pemerintahan. Nah ini ya. Dan urusan pemerintahan ini ya dibagi-bagi ya ke dalam urusan pemerintahan di daerah ya, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden ya yang dibantu oleh para menteri ya. Untuk yang di pemerintahan pusat ini disebut dengan urusan pemerintahan absolut, nanti kita akan dijelaskan ya. Untuk yang di daerah, urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan dalam 3 hal ya, atau 3 asas, yaitu urusan pemerintahan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan gitu ya. Nah, kaitannya dengan keuangan di sini ya, konsepsi hubungan keuangan pusat dan daerah diatur di pasal 2-nya. Tetap menggunakan prinsip money follow function, artinya di sini pemerintah baik pusat dan daerah ya melakukan yang namanya melaksanakan yang namanya perimbangan keuangan ya. Perimbangan keuangan ini apa? Sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, dan transparan ya, dan efisien dalam rangka pendanaan ya, penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, besaran pendanaan ya, penyelenggaraan dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian perimbangan keuangan juga merupakan subsistem dari ya keuangan negara ya, sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pusat dan daerah ya. Kemudian juga fungsi atau urusan nanti ya dibagi antara pusat dan daerah ya. Namun tanggung jawab akhir tetap pada pemerintah pusat, itu ya diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ya pemerintahan daerah. Itu ya teman-teman ya, kira-kira teman-teman bisa baca ya. Ini dari gambar ini mungkin lebih jelas ya, intinya adalah di sini ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimana pembagian kewenangannya ya. Presiden tentunya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan ya, eksekutif. Nah di sini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ya, sehingga di sini pemerintahan daerah ya dalam hal keuangan daerah berlaku otonomi seluas-luasnya, tapi tetap mempertanggungjawabannya kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Inilah gambaran konsepnya seperti ini ya. Nanti dalam tataran prakteknya kita akan lihat ya, karena juga ada yang istilahnya penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada daerah. Nah, bagaimana urusan pemerintah? Jadi bicara urusan pemerintah, teman-teman harus ingat dibagi menjadi 3 ya, yaitu urusan pemerintah absolut, konkuren, dan umum ya. Nah, yang absolut itu yang murni wewenang pemerintah pusat ya. Yang konkuren itu urusan yang dibagi ya kepada ya provinsi atau kabupaten kota. Nah, urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah ya menjadi dasar dari pelaksanaan daerah ya. Nah, yang terakhir urusan pemerintah umum ini adalah urusan yang murni kewenangan presiden saja sebagai kepala pemerintahan. Apa itu? Nah, ini ya. Jadi yang absolut itu ada 6 ya, ada 6, artinya mutlak urusan pusat ya, luar negeri ya, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama. Itu yang 6 absolut ya. Nah, di luar yang 6 itu ada yang namanya konkuren ya. Ada 34 urusan bersama ya. Ini ya urusan bersama ya. Kemudian dibagi lagi ya. Ada yang bersifat wajib, obligatori ya. Kemudian ada yang bersifat opsional ya. Ada yang bersifat opsional, artinya pilihan ya. Yang opsional ini adalah yang sektor unggulan, yaitu ada 8 urusan ini opsional, artinya melihat kepada potensi yang ada di daerah, pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan ya. Kemudian yang wajib artinya benar-benar diserahkan kepada daerah ya, yaitu masalah pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup ya, PU dan lain sebagainya. Nih teman-teman bisa baca ya. Yang wajib ini ya ada yang merupakan pelayanan dasar, ada yang bukan merupakan pelayanan dasar. Intinya di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, yang penting lagi ya, dari urusan absolut ini ternyata ada yang dilaksanakan sendiri ya. Artinya langsung diambil oleh pemerintah pusat, kemudian dekonsentrasi artinya diserahkan kepada daerah, dan ada yang tugas pembantuan ya.
Apa itu? Ya, nah ini lebih jelas lagi ya, urusan wajib tadi ya, urusan wajib yang tidak terkait ya pelayanan dasar ya, urusan wajib ya. Tadi kita ini bahas urusan wajib ya. Jadi urusan wajib itu ada dua, urusan wajib yang terkait pelayanan dasar ya tadi ya, urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Ini saya silakan teman-teman baca daftarnya, listnya ya, ada berbagai macam fungsi yang harus benar-benar dipisahkan ya di dalam urusan pemerintahan. Nah masih terkait dengan konsepsi hukum, konsepsi ya hubungan keuangan antara pemerintah dan daerah HKPD. Jadi tadi konsepnya ada desentralisasi ya, artinya kewenangannya dibagi dan diserahkan ke daerah. Kemudian ada yang namanya pembagian tugas yang jelas ya. Kemudian adanya ya pembagian tugas yang berkonsekuensi juga nanti kepada ya pengeluaran ya, pembagian tugas belanja publik. Kemudian juga pembagian sumber penerimaan ya. Jadi tidak hanya pengeluarannya tapi juga penerimaannya harus dibagi menyesuaikan dengan beban urusan yang diserahkan. Konsep money follow function. Dana desentralisasi ini dia teman-teman silakan baca, artinya ya transfer yang dilakukan oleh APBN ya dalam rangka dana perimbangan ini dibagi 3, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus ya. Kemudian juga ada lain-lain ya, dana otsus, dana penyesuaian hibah dan lain-lain ya. Itu yang disebut dengan dana desentralisasi ya. Kemudian ada yang namanya sumber pendanaan yang lain ya. Nanti kita akan lihat dana bagi hasil ya, dana alokasi umum. Ini teman-teman baca aja ya definisi-definisinya. Intinya ini adalah ya berfungsi ya sebagai tadi ya untuk perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ya. Prinsip-prinsipnya ini tadi ya kita ulang lagi, otonomi, pemerataan, keadilan, kepastian, dan demokrasi ya. Jadi silakan teman-teman baca definisi dari masing-masing prinsip ya. Cakupan dari keuangan pusat dan daerah juga terkait dengan local taxing power ya, yaitu melakukan ya penerimaan pendapatan dari pinjaman maupun dari perpajakan. Saya kira itu ya teman-teman, aspek penyelenggaraan otonomi daerah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, agar lebih dalam lagi. Kita akhiri pada pertemuan ini ya tentang konsep dari hubungan keuangan pusat dan daerah. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan otonomi daerah dan juga tentang ya dana transfer daerah dan dana desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.